dari salah satu kampus yang mengadopsi Monsoon SIM ini di Indonesia, yaitu adalah Bapak Denny Biantara dari Podomoro University. Pak Denny dari sisi kampus yang memperkenalkan, memakai, dan mengajarkan Monsoon SIM ke mahasiswanya. Langsung saya berikan waktu dan tempat ke Pak Denny dari Podomoro University. Baik, Mas Andre, terima kasih waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, salam kebajikan. Salam kenal untuk Bapak Ibu semua. Saya Denny Biantara dari Podomoro University. Kampus kami di Jakarta baru berdiri tahun 2014. Jadi memang baru. Nah, kebetulan saya diminta untuk menjadi dosen tamu dalam webinar ini. Saya mencoba memberikan gambaran dari sisi edukasi ya, karena itulah bidang kami gitulah. Lalu kenapa kami bekerja sama dengan Monsoon itu mempunyai latar belakang sendiri yang mungkin akan berbeda di perguruan tinggi atau di sekolah Bapak Ibu yang lain ya. Jadi kalau boleh saya mau share screen. Silakan Pak. Ya. Oke. Ya. Jadi begini Pak, Bapak Ibu sekalian, saya ini dari prodi akuntansi ya, mungkin Bapak Ibu dari prodi yang lain. Kebetulan di kampus kami itu memiliki kurikulum, ya salah satunya mata kuliahnya namanya simulasi bisnis, gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kebetulan kan ya anak-anak mahasiswa kita itu anak-anak milenial ya. Waktu kita ajarkan simulasi bisnis secara teoritis itu begitu pakai buku, pakai teori, mereka sangat kurang excited ya gitu kan. Nah, sementara ini kita kumpul dengan dosen-dosen, lalu kita bicarakan, akhirnya muncul ERP ini pada awalnya. Nah, saat kita mau mengajarkan ERP ini, karena ERP ini sesuatu yang kompleks, kalau Bapak bisa lihat dari mulai sales, ada store, shipment, finance, sampai terakhir accounting. Accounting itu dari sisi pencatatannya ya. Nah, kita mencoba berbagai macam modul, kita mencoba membuat berbagai macam cara, karena dari pimpinan kampus kami itu berbasiskan kepada kewirausahaan. Maka harus mendekatkan mahasiswa dengan kondisi real. Nah, dari instruksi tersebut, kami mencoba nih, ya, mencari berbagai macam sumber agar mahasiswa kita ini bisa lebih dekat dengan kondisi realnya. Nah, dalam perjalanannya, kami ini bertemu dengan tim dari Monsoon, Pak Abdi, gitu ya, dengan Mas Andre, gitu kan, yang mungkin Bapak Ibu tadi juga mendengarkan yang dari Pak Abdi. Cuman kalau saya bilang Pak Abdi itu sudah melakukan inovasi ya. Zaman 2017 dulu Pak Abdi masih zaman jadul Pak Abdi ya, masih versi yang lama. Gitu kan. Nah, sekarang sudah kepada versi yang baru. Gitu kan. Ya, syukur alhamdulillah ya, ada suatu peningkatan. Nah, kita coba ya. Tapi sebelum mencoba, kami dari semua dosen prodi akuntansi itu di training TOT. Ya, yang memberikan trainingnya itu ya Pak Abdi dengan Mas Andre. Ya, jadi kita ada 7 orang dosen di prodi akuntansi itu di training dulu, gitu kan. Makanya tadi kalau saya lihat Pak Ketut tadi agak bingung, betul Pak, sama Pak. Dulu juga kami bingung, iya, kami bingung Pak Ketut itu apa ya? Kalau kami orang akunting, gitu kan. Kalau latar belakang dosen kami ada yang praktisi, gitu kan. Nah, kami training itu 3 hari ya, kalau nggak salah, dengan Monsoon itu, 3 hari, gitu kan. Lalu diundang beberapa universitas, gitu kan. Nah, kita basicnya mengajarkan ERP, cuman di mata kuliah simulasi bisnis. Saya nggak tahu ya kalau di Bapak Ibu itu ada mata kuliah apa, seperti itu. Nah, dalam perjalanannya, setelah kita mengajarkan ERP, itu, nah, ternyata ujungnya nyangkutnya ke sini, Pak. Accounting cycle. Gitu. Ini juga kita nggak prediksi tadinya, gitu loh. Ternyata ada accounting cycle dalam Monsoon tersebut. Tadi Pak Abdi sudah jelaskan, di endingnya itu ada financial report. Seperti itu.
Tapi dari setiap step, kalau nanti Bapak Ibu lihat, itu ada transaksi yang berjalan, dan transaksi itu dilakukan penjurnalan by system, gitu kan. Nah, dengan menemukan itu, kita menjadi lebih excited lagi, baik pengajarnya maupun mahasiswanya, gitu kan. Kalau tadi Pak Abi cuman berkata untuk tempat saja yang bisa dirubah, tapi sekarang semua peserta yang notabene-nya adalah mahasiswa, mereka bisa lihat jurnalnya live. Jadi kalau mereka salah, mereka tahu gitu loh. Mereka bisa bandingkan dengan teman-temannya gitu loh. Bahkan suasana kelas menjadi sangat atraktif seperti itu. Melihat animo yang begitu bagus, nah kita coba ya komunikasi lagi dengan Munsun untuk mengembangkan sesuatu yang lebih menarik gitu kan. Karena kita menyebutnya game simulasi Munsun ini membuat anak-anak milenial itu sekarang terbuka gitu loh. Karena kondisi ini mendekati dengan kondisi realnya. Mereka itu jualan jus pada saat yang pertama kali. Ya, ada jus melon, jus apple gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah luar biasa berubah, bisa jual burger, bisa jual kopi gitu kan. Nah, pengembangan dari Munsun Sim saya juga cukup salut ya. Akhirnya bisa banyak yang bisa di-improve di sana gitu. Nah, setelah itu proses pembelajarannya kalau Bapak Ibu bisa lihat, pertama kali kita akan registrasi. Tadi Pak Abi sudah menjelaskan secara teknis ya kalau di sistemnya. Dari kita itu pertama dengan registrasi. Jadi mahasiswa yang mengambil mata kuliah simulasi bisnis, kita akan ajarkan ERP. Ini diajarkan dalam 1 semester, Pak. Jumlah pertemuannya adalah 14 kali. Modulnya sudah ada. Nanti kalau ada waktu, Pak Abdi mungkin bisa share ya Pak ya, modulnya Pak. Karena modulnya sudah disiapkan juga. Gitu. Jadi kita sebagai dosen itu sangat-sangat terbantu, atau pengajar itu sangat-sangat terbantu. Ya. Waktu pertama kali itu tidak ada, jadi kita masih harus mengeksplor sendiri. Nah, tapi sekarang sudah sangat luar biasa, modulnya sudah ada dalam sistemnya. Bahkan ada videonya juga. Lalu masuk ke tahap pelaksanaan, pengenalan proses bisnis, operasional bisnis. Nah, ini akan menyangkut ke manajemen operasional. Ya. Jadi ada dosen-dosen yang mengajar manajemen operasional juga bisa ikut menggunakan modul ini. Ya, lalu masuk ke akuntansi keuangan. Dosen yang akuntansi keuangan juga ikut masuk di sini. Yang terakhir itu strategi bisnis. Ini didistribusikan kelompok yang pegang di tempat kami Pak Dr. Iwan Lesmana, gitu kan. Nah, setelah ini masuk, baru kita melakukan run game tahap 4. Artinya mahasiswa, bahkan ini bisa lintas antar semester. Jadi gini, ini kita berikan di semester 4. Tapi mereka yang sudah semester 6, bahkan di semester 8, itu kadang-kadang kalau kita ada event, mereka pengen ikut juga. Akhirnya antara senior dan junior itu bertemu. Satu, menambah keakraban, saling berkenalan. Kedua, ada kompetisi. Lalu senior memberikan mentor kepada para juniornya. Jadi interaktif sekali. Ya. Nah, terakhir kita melakukan evaluasi atau monitoring. Ya kan? Dan evaluasinya kita lakukan bersama-sama. Karena gamenya ini live, endingnya itu nyata, angka setiap individu berbeda-beda, gitu kan? Sorry. Jadi kita bisa diskusi, banyak yang bisa kita diskusi. Bahkan untuk mata kuliah 3 SKS, itu satu pertemuan itu pertanyaannya sudah banyak sekali. Ya, jadi kita bisa maintain untuk 14 kali pertemuan itu program-program atau modul-modul apa saja yang akan kita pakai, gitu kan. Tapi nanti itu dikembalikan kepada kampus atau sekolah dari Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi secara umum bahwa modul dari Munsun Sim ini sudah bisa diadaptasi oleh kita di dunia pendidikan. Karena kita beberapa kali berdiskusi dengan Pak Abdi juga, minta agar Munsun ini kalau bisa ditarik masuk ke dalam kurikulum, gitu kan? Karena ini sangat berguna buat kita dosen dan mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya detailnya Pak, secara garis besar ya, mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang jago. Pertama kita ngajarkan operasional bisnis, yaitu pemasaran, produk, pricing,
marketplace gitu kan, dan promotion itu sudah biasa. Itu ada tadi di tempatnya Pak Abdi. Ya, nanti kalau mau direview Pak Abdi lah, karena Pak Abdi sebagai yang mendevelop program ini pasti bisa menjelaskan seperti ini. Oke, selanjutnya operational business. Sama juga tadi ada sales, ada inventory, persediaan barang, ada cost, ya kan? Lalu ada investment. Nah, yang terakhir ini investment ini yang kadang-kadang membuat kita tercengang sebagai dosen, karena ternyata banyak mahasiswa, khususnya di kampus kami ya, yang profesinya adalah investor. Investornya juga tidak tanggung-tanggung, yang angkanya juga cukup besar. Artinya ratusan juta lah, gitu kan. Ya, walaupun dia dengan orang tuanya. Sehingga ada satu momen, waktu itu kita pernah buat, mereka mengajak orang tuanya untuk main Monsoon Sim. Gitu. Ya, itu sesuatu yang lucu juga sih bilang gitu kan, live. Jadi anaknya di kelas, orang tuanya di rumah. Gitu. Ya, lalu minta diulang semuanya di rumah karena ya bapaknya mungkin orang tuanya gaptek gitu ya. Akhirnya ini interaktifnya terjadi sampai di luar kelas. Ya. Nah, jadi ini sesuatu yang luar biasa bagi dunia pendidikan kalau menurut saya, bahwa dengan Monsoon Sim ini ternyata kita bisa belajar di mana saja. Dan dampaknya sekarang terjadi pada saat ada pandemi COVID ini. Semuanya work from home, belajar dari rumah. Nah, game ini sangat membantu sekali dimanapun. Ya, jadi mahasiswa kita pulang kampung, tapi kita masih bisa belajar kapan saja dan di mana saja, tidak terbatas waktu dan ruang. Seperti itu. Nah, pada akhirnya, seperti tadi Pak Abi sudah jelaskan, itu laporan keuangan. Ya, mungkin Bapak Ibu yang basicnya accounting pasti sudah tahu. Mungkin kalau yang bukan accounting atau finance atau teknik, mungkin bisa belajar, ini singkat saja. Nah, kita jelaskan. Jadi setelah mereka bermain, gitu kan, kita akan jelas, ini loh kaitannya dengan mata kuliah cost accounting. Ini loh kaitannya dengan mikro makro, gitu kan. Lalu dengan manajemen keuangan. Lalu ada pelajaran dengan principle of marketing. Ya. Jadi setelah mereka belajar, gitu kan, dengan game ini, itu banyak pertanyaan atau banyak yang bisa kita explore, gitu. Daripada hanya menampilkan teori. Karena ini menjadi sangat menarik buat mahasiswa. Karena kebetulan mahasiswa kita banyak yang latar belakangnya pembisnis, itu mereka selalu berpikir, kalau setiap usaha itu harus untung. Saya sampai bilang, kamu main game aja nggak bisa untung. Bagaimana dengan kenyataannya? Saya bilang gitu. Oh gitu Pak ya? Iya katanya. Coba dong kamu, lihat. Karena step by step-nya itu menunjukkan kamu punya feeling nggak? Saya bahasnya gitu, punya feeling nggak terhadap bisnis gitu. Nah, akhirnya anak-anak seperti itu kebanyakan di luar kelas mereka bertanya. Akhirnya kita banyak membuat kelas mentoring. Ya. Jadi dengan Monsoon ini sebetulnya SKS-nya jadi bengkak nih. Gitu. Tapi tetap kita tidak masukkan, ya. Tapi membuat anak-anak semakin atraktif gitu kan, dimanapun juga mereka berada, lalu menambah value bagi mata kuliah yang lain. Ya. Maka oleh karena itu, ya saya sendiri merasa beruntung gitu kan, bekerja sama walaupun pertama kali saya juga bingung sama seperti Pak Ketua tadi kan, tapi begitu mencoba sesuatu yang luar biasa lah ya, seperti itu. Sampai saat ini ya kami dari Podomoro University masih tetap menjaga kerjasama dengan Monsoon, dan harapan kami dari pihak Monsoon itu selalu mengembangkan. Ya, nah terakhir kita buat rangkuman. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada value chain. Jelas-jelas nanti ada dalam salah satu modul yang ada di Monsoon, gitu kan. Pak Abi tadi sekilas sudah menjelaskan, gitu kan. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan, nanti Pak Abi bisa display. Karena displaynya Pak Abi saya bilang lebih sakti, gitu kan. Karena dia overall lah semuanya, gitu kan. Kalau saya kan limited, gitu kan. Nah, lalu ada prosesnya sampai terakhir mengeluarkan bisnis strategi. Karena di akhir pembelajaran simulasi bisnis, itu setiap anak mesti mempresentasikan. Salah satunya adalah bisnis strategi mereka atas bisnis yang mereka kembangkan. Seperti itu. Ya. Nah,
ini salah satu contohnya, kompetisi simulasi bisnisnya, kita sudah beberapa kali, dan 2017 kita menjadi host untuk lomba se-Indonesia. Ya Pak Andre ya. Iya, Mohon betul dikoreksi sekali, kalau Pak. salah Pak Andre. Betul, Iya, Pak. di Betul. kampus kami. Iya. Nah, ini simulasinya luar biasa. Sekarang pun kami masih melakukan hal itu untuk anak SMA. Ya. Oke, terakhir evaluasi dan monitoring. Ya. Kita memberikan apresiasi kepada mereka-mereka mahasiswa kami yang memang memiliki kompetensi yang cukup baik selama mengikuti game ini, lalu dia bisa mengeksplor sehingga dia bisa tampil dominan di antara teman-temannya, dan itu tidak bisa diprotes. Karena apa? Semua lihatnya live. Berarti tidak ada campur tangan dari dosen. Jadi kalau dia berbuat kesalahan, misalnya tadi seperti pada overstock, membuat pembiaya untuk sewa lahan semakin besar, akhirnya di endingnya net profitnya akan turun, dia akan bisa lihat sendiri. Jadi mereka mengoreksi dengan diri mereka sendiri. Itu enaknya. Kalau kita belajar teori, biasanya banyak protes. Kenapa saya dapat nilai sekian? Tapi begitu ini muncul, mereka tidak ada protes. Jadi begitu kita kasih nilai, kita ranking, mereka sudah tidak pernah protes lagi sampai sekarang. Cukup membantu untuk para dosen memberikan penilaian juga. Ya, dengan monsoon sim ini. Ya, sepertinya proses saya sudah cukup seperti itu. Kita mungkin akan lanjutkan dengan diskusi. Iya, Bapak betul. Ibu. Kita... Ya. Diskusi ya Mas Andre ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Denny dari Podomoro University. Memang sudah mengadopsi monsoon sim dari 2017, betul sekali Pak Denny. Untuk sesi tanya jawab, sebetulnya sudah ada pertanyaan pertama nih dari Pak Ketut, saya lihat. Iya. Yaitu di Bali itu untuk industrinya itu lebih ke pariwisata. Apakah monsoon sim bisa dibuat model cocok dengan kotanya? Salah satunya adalah Bali. Mungkin ke Pak Abdi atau ke Pak Denny, bagaimana? Serah, saya ikutin host saja. Pak Abdi, mungkin bagaimana Pak Abdi tentang monsoon sim? Oke, baik. Mungkin saya jawab. Jadi kebetulan kita juga sering, misalnya di Filipina itu juga banyak namanya hospitality business ya. Mereka bahkan ada asosiasi yang cukup besar di Filipina. Nah, mereka itu sangat tertarik dengan hospitality business, yaitu perhotelan lah ini itu dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah sebagian besar bisa untuk adopsikan untuk perhotelan dan sebagainya. Contohnya, bagaimanapun kita ada masalah cost, bagaimanapun kita ada masalah keuangan, bagaimanapun kita ada masalah pembelian dan stok dan planning dan MRP, walaupun kita nggak produksi, tetapi kita ada masalah MRP bisa dipakaikan untuk sebagai kita, jadi cara kita stok gudang dan sebagainya. Ujung-ujungnya balik ke financial implication dari semua keputusan ya staff mereka itu memakai monsoon sim atau mengoperasikan bisnis mereka gitu. Apakah terjawab Pak Ketut? Ya mungkin belum kayak sepertinya. Jadi gini. Saya tambahkan ya. Ya, silakan. Pak Denny. Oke, Pak Ketut saya tambahkan. Gini Pak Ketut, di kampus kami itu ada program studi bisnis perhotelan Pak Ketut. Ya. Nah, salah satu mata kuliahnya adalah akuntansi hospitality. Ya. Mungkin Pak Ketut tahu ada akuntansi hospitality, lalu akuntansi dasar. Nah, di akuntansi hospitality itu kita joinkan. Kebetulan tadi, karena ini bisnis hospitality, mereka pun punya simulasi bisnis, tapi bidangnya adalah bidang pariwisata, hospitality. Nah, jadi kami ini menjadi tim teaching, Pak Ketut, dosen akuntansinya dengan dosen simulasi bisnis, tapi hospitality, Pak. Ya, kita ciutkan hospitality. Jadi misalnya untuk pariwisata, lalu untuk perhotelan, usaha perjalanan wisata. Nah, itu bisa masuk, Pak. Hanya bedanya, tidak semua modul bisa dibuka, Pak. Contohnya apa? Inventory, Pak. Saya kasih gambaran ya. Inventory nggak, ya kalau hospitality apa? Gitu kan. Hotel masih punya, Pak. Ya, tapi kalau usaha perjalanan wisata, nggak ada, Pak. Nggak ada. Karena mereka paket-paket aja kan. Iya, ya, betul. paket wisata.
betul. Tapi paket wisata, Pak, itu bisa dikemas gitu kan dalam modul ini gitu loh. Iya, hampir sama gitu. Contohnya gini, kalau kita punya paket wisata Jakarta, Bali, berapa hari gitu kan. Nah, itu angka-angka yang kita hitung pada awalnya, itu kita bisa masukkan gitu kan. Kalau dulu, waktu pertama kali saya susah, Pak. Karena begini, paket itu tidak identik dengan barang, soal jualan Apple, segala macam. Bahkan saya mendorong mereka untuk belajar ke restoran, Pak. Karena lebih gampang. Nah, tapi karena modul sekarang ini bisa dirubah, gitu kan. Nah, saya jadi diasumsikan, misalnya begini, kalau kamu membuat paket, nama paketnya adalah paket Apple. Padahal di situ isinya jus apple. Lalu straw-nya saya bilang saya ganti dengan biaya transportasi, gitu. Ya, lalu ada akomodasi segala macam. Itu bisa, Pak, seperti itu. Jadi produknya itu kita modifikasi. Ya mudah-mudahan nanti Pak Abdi dari Monsun juga bisa merubah untuk perusahaan jasa, Pak. Atau mungkin udah saya yang nggak update gitu kan. Nah, jadi dari orang-orang dari industri pariwisata, memang saya tahu Indonesia sekarang lagi menggenjot pariwisata pasca pandemi gitu kan. Mudah-mudahan bisa diakomodir oleh Monsun. Gitu. Tapi pada dasarnya bisa, Pak Ketut. Sudah kita coba, Pak. Ya, Iya. mungkin untuk Pak Denny ya, kalau kami sih sebenarnya sudah membuat beberapa paket-paket ya, paket-paket wisata ya. Jadi, nah, kira-kira bagaimana kita desain ya, mulai kan ada paket-paket yang mulai dari city tour ya, tour 3D dan sebagainya. Itu kita sudah buat paket-paketnya. Bagaimana kita nanti mendesainnya dalam satu paket di Monsunnya ini gitu. Nah ini nih. Oh jadi, iya, betul paket Pak. Paket ini Pak, ini kita buat secara real Pak, real time ini kita buat. Jadi real sekali, sudah nyata sekali gitu. Iya, betul gitu. Nah, sekarang di modul Monsun itu lebih banyak terbuka, Pak. Makanya sini, kalau menjelaskan sekarang waktunya nggak cukup ya, Pak Abdi ya. Karena betul gitu kan. Ini Pak Ketut kayaknya harus ikut juga nih kursus untuk Monsun nih, iya kan? Gitu, atau dengan teman-temannya lah di Bali gitu kan, supaya bisa kebuka, Pak. Gitu. Ya. Saya nggak mau detail ya, itu Pak Ketut pasti lebih tahu. Kondisinya real, betul Pak. Teman-teman saya juga yang di usaha perjalanan wisata di sana bilang, ini paketnya nggak bohong-bohongan loh, bener loh. Bahkan anak-anak bisa jual keluar gitu kan, karena case-nya seperti itu gitu kan. Nah, cuman kita mencoba waktu itu memasukkannya dengan zaman dulu ya, waktu pertama kali Monsun itu masih versi yang lama, itu analoginya paketnya namanya Apple, paket turnya namanya ini gitu kan. Nah, tapi memang dengan keterbatasan. Makanya saya bilang tadi sama Pak Abdi mungkin bisa mengimprove Monsunnya supaya untuk perusahaan jasa, gitu kan, hospitality ya, tour and travel, hotel gitu kan, dan lain sebagainya gitu kan, bisa masuk gitu loh. Ya. Mungkin bahasa marketingnya itu supaya bagus juga ya Pak ya. Iya. Betul Pak. Iya. Betul. Iya. Bapak Ibu mungkin sudah terjawab ya untuk Pak Ketut. Kita ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Joko Mulyono. Ini ada raise hand, mungkin bisa di mute aja, di unmute Pak. Pertanyaannya apa? Oke, terima kasih Pak Denny dan Pak Abdi. Mungkin saya dari Teknik Industri Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kalau Monsun saya udah mendengar lama ya, cuman beberapa kali mau gabung belum terlaksana. Bahkan beberapa waktu tahun yang lalu ada yang datang presentasi ke kampus gitu. Nah ini kebetulan ketemu Pak Abdi dan Pak Denny yang bisa sharing mengenai bagaimana penggunaan Monsun di proses belajar mengajar gitu ya. Jadi saya lebih tertarik ini sebetulnya. Kalau di teknik industri itu kan belajar banyak berkaitan dengan yang disampaikan Pak Abdi tadi ya, modul-modul mulai dari finance, kita juga belajar, lalu marketing, lalu MRP, production planning, SCM, dan sebagainya ya. Di akhir kuliah, di akhir semester, di akhir tahun atau akhir kuliah, semester akhir begitu, kita ada materi namanya feasibility study, gitu, yang sebenarnya tujuannya untuk
merangkum semua sebagian besar mata kuliah, mulai dari forecasting sampai distribution gitu ya. Forecasting, production, lalu finance, technical analysis sampai distribution. Nah, kalau yang mau saya tanyakan adalah mengenai gamenya. Apa gamenya ini sifatnya bisa dimodifikasi atau diaplikasikan pada satu penekanan modul tertentu, misalnya mata kuliah production planning, kemudian mau di dalam bentuk game di Monsoon, kemudian misalnya mata kuliah lain, misalnya supply chain management begitu sendiri gitu, ataukah mesti satu siklus gitu ya, mulai dari Pak Denny katakan tadi kayak simulasi bisnis begitu ya. Di simulasi bisnis saya jelaskan sekilas bagaimana game untuk menjalankan suatu bisnis. Nah, sebenarnya kita juga ada tuh mata kuliah tadi yang saya bilang feasibility study tadi, merancang, mendesain suatu industri lalu dibuat game gitu misalnya juga ada. Mungkin gitu Pak, mungkin bisa dijelaskan yang pertama itu. Lalu yang kedua, mungkin nanti bisa dijelaskan atau Mbak tahu apakah bisa hari ini atau dengan nanti waktu yang lain mengenai bagaimana skenario kalau gabung begitu, seperti apa mekanismenya gitu. Saya kira itu Pak. Terima kasih Pak Denny, Pak Abdi. Ya, nice question. Silakan host speaker bisa menjawab. Oke, mungkin saya jawab ya. Oke. Sudah bisa, Pak? Udah ya, maaf ya saya ini. Nah, jadi kalau saya langsung aja ke step ini ya. Jadi dalam game ini kita bisa saja mengkonfigur ya. Ini adalah kita punya modul-modul. Nah, bisa saja nanti dikonfigur sebagai berikut, Pak. Misalnya kita mau tekankan, nah ini. Jadi misalnya hari ini kita mau tekankan misalnya lebih ke supply chain, ya kita akan pakai 3 modul ini, misalnya planning, warehouse, B2B, production gitu. Sama kalau kita mau tekankan dari segi service dan maintenance, asset management, mungkin kita nyalakan modul-modul sini gitu. Jadi ini adalah guru bisa secara gampang untuk nyalakan atau matikan sebuah function, suatu modul, suatu feature gitu. Contohnya kita mau tekankan lebih ke loan, ke finance, financial KPI, kita masuk ke finance. KPI kita nyalakan lebih banyak yang finance ini. Tapi kalau kita mau nyalakan yang lebih ke supply chain, ya kita nyalakan fitur-fitur yang di supply chain. Contohnya apa? Contohnya sebagai shipping, ya bagaimana cost of customer, distance between customer sama kita punya warehouse, bagaimana kita punya bisa partial shipment apa enggak, dan sebagainya. Itu adalah fitur-fitur yang bisa kita nyalakan atau kita matikan. Jadi sebagai guru kita tinggal konfigur gitu. Jadi bukan customize ya, namanya adalah kita lebih konfigur gitu. Jadi gurunya yang merancang lah sistemnya gitu. Masing-masing ada KPI-nya. Contohnya misalnya kalau kita lebih tekankan ke distribution, nanti distribution KPI lah yang kita jadikan suatu tolak ukur. Kalau kita lebih ke finance, nanti finance KPI sebagai kita punya tolak ukur gitu. Jadi bisa tinggal kita setting gitu. Menang apa kalahnya tinggal kita pilih gitu. Kita setting. Contohnya aja, misalnya saya beli ini layarnya tadi. Contohnya dalam game ini ya, misalnya kita hari ini mau ukur tentang, misalnya kita mau mengukur cash on hand lebih ke net profit dan misalnya operating ratio. Nah, ini adalah kita punya target. Oke. Sorry ya, nanti misalnya kita set hari ini kita mau pilih 3 ini, kita bilang oke, untuk cash on hand kita maunya adalah 50% ya. KPI-nya ini 25%, ini 25%. Nah, nanti murid-muridnya itu akan diukur dengan KPI finance ini. Jadi mereka itu akan berjuang untuk mendapatkan untuk mencapai performance-nya ini gitu.
Jadi kalau kita dalam gain yang sama pun, kita bisa ukur bukan dari segi finance, mungkin dari segi inventory. Kita mau lihat inventory-nya bagaimana, kita punya utilization bagaimana, kita lihat sales-nya gimana, kita tinggal ganti. Ya, nanti kita tinggal kasih persentasenya, kita mau ukur berapa persen, misalnya kita mau tekankan dari sisi space utilization, dari segi supply chain-nya. Nah, ini ya, yang tadi yang Tiger menang, tapi kalau dari segi supply chain, tim Elang menang gitu. Jadi kita tinggal set ya. Dan kita tinggal kasih mereka matrix yang kita setkan dan mereka berjuangkan. Ada lagi pertanyaan? Itu Pak, yang kedua dari Pak Joko adalah metode pembelian server Pak. Oh itu Pak, saya kira mungkin Pak Andre bisa handle itu. Ya. Siap, nanti di akhir saya sounding ya. Berarti terima kasih. Oh ya, Pak Joko. mungkin saya kasih tahu aja, mungkin saya tambah sedikit. Cara kita itu ya untuk terapkan sistem ini very simple, yaitu kita ada semacam train the trainer. Train the trainer itu adalah satu proses yang 3 hari. Setelah itu nanti dengan servernya Anda sudah bisa jalankan game. Dan itu juga murid-muridnya tidak limited ya. Pak Denny boleh tanya ya, sekarang gurunya ada berapa yang di Podomoro? Yang sudah tertrain? Sudah 7 ya? Ya, sudah 7. Baik. Oke, saya tambahkan juga sedikit ya, untuk Pak Joko. Ya, Pak Denny. Jadi waktu kami TOT dulu, saya juga kaget, karena ada dari teknik industri Trisakti, juga ada teknik informatika dari Universitas Indonesia ya. Mas Anu ingat ya? Iya, gitu kan. Training bersama kita ya? Training bersama kita waktu itu. Nah, ternyata mereka memang mempunyai mempunyai pandangan yang beda-beda gitu. Yang tadi Pak Joko bilang juga saya tanyakan waktu itu ke yang dari Trisakti, untuk apa ya? Persis jawabannya seperti Pak Joko. Lalu yang teknik informatika juga mereka menjawab, saya bilang ini kan ada sistemnya, kita mau meng-create seperti itu gitu kan. Nah, jadi saya nggak tahu ya kalau di teknik industri itu seperti apa gitu kan. Tapi saya rasa Monsoon Sim ini bisa dieksplor ya Pak Abdi ya. Seperti itu, berbagai macam bidang gitu kan. Walaupun mungkin ada keterbatasan gitu kan, tapi setidaknya kita semua kalau bisa berdiskusi supaya nanti dari Pak Abdi pengembangannya bisa lebih baik, itu jauh lebih bagus lagi. Seperti judulnya kan, kita platformnya Indonesia ini kan. Seperti benar itu. Pak, benar. Iya. Benar. Saya tambah sedikit ya. Ini versi 8. Nanti pada waktu yang akan datang, mungkin November ya, kita akan menambah konsep capital budgeting, yaitu capital management. Namanya integrated reporting. Saya nggak tahu apakah di Indonesia ini adalah topik yang tertarik atau enggak, tapi kalau di luar negeri, mereka itu ngajar accounting itu, mereka lebih lari ke IR6, yaitu Integrated Reporting 6. Yaitu ada namanya R&D, ada namanya future value, current value, dan sebagainya. Nah, itu kita kerjasama dengan Deakin University yang di Melbourne, ya, kita kerjasama, dan nanti kita akan launching itu. Supaya murid-murid itu bisa hitung net profit value, mereka bisa lihat apa sih profit R&D yang bagus, melawan R&D yang kurang bagus, gitu, untuk menghitung net profit value, untuk mendecide kita mau invest di mana. Jadi kata tadi Pak Denny tadi katakan ada masalah investment ya. Kita bicara invest. Nah, ini nanti investmentnya ini jadi menarik sekali. Kita itu bisa lihat future cash flow, current cash flow, kita bisa lihat hitung net profit dan sebagainya. Itu akan ditambah di November ini. Wah, kabar yang bagus Pak Abdi. Karena sudah menjadi mandatori itu untuk laporan finansial ya, integrated report itu kita sudah Indonesia sudah masuk sekarang. Bagus sekali, bagus sekali. Itu sangat bagus, Pak. Itu sangat mendidik karena murid-murid bisa tahu kalau mereka itu pilih investment yang salah, mereka itu akan kena. Ya. Bagus, Pak. Karena daripada mereka melihat report yang tebal, kalau ada Monsoon ini mereka lebih enak gitu. Karena anak sekarang jarang mau bawa buku yang tebal-tebal gitu kan. Kalau bisa lihat di display, anak-anak milenial agak beda ini emang. Benar. Okay. Maaf Pak Abdi, Pak Denny. Satu pertanyaan lagi boleh Pak ya? Silakan Pak.
Silakan. Kalau misalnya begini, ini lebih ke operasional ya. Kami ada mata kuliah, misalnya production planning. Lalu ada mata kuliah cost accounting gitu. Ya. Kalau misalnya mata kuliah cost accounting, kami menggunakan game ini. Tentu saja nanti yang diukur adalah tentang accounting-nya gitu ya, parameter-parameter tentang accounting. Lalu mahasiswa yang sama, kelas yang sama, pada tahun berikutnya ambil mata kuliah production planning. Lalu kami pakai game yang sama, tentu dengan modul yang berbeda gitu. Bisa begitu, Pak? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Bisa. Ya. Bisa. Baik. Jadi contohnya di Singapura ya, SUSS itu semua murid yang masuk ke SUSS ini, semua dimasukin ke dalam course namanya Business 100. Jadi mereka ciptakan satu course namanya Business 100, itu semua murid dimasukin ke dalam course itu. Jadi itu sudah mandatory. Nah, nanti mereka baru ada masuk ke accounting, ada yang masuk ke management, ada yang masuk ke marketing, terserah. Tapi mereka itu jadi bisa juga sebagai fundamental course ya, untuk entrepreneur bisa, untuk yang lain-lain juga bisa. Jadi tergantung. Jadi ada yang nanti di level 3 mereka masuk ke production planning atau ERP course. Nah, mereka itu pakai lagi tapi dalam konfigurasi yang beda. Oke, ya. Oke, Pak. Thank you, Pak. Oke, terima kasih Pak Joko Mulyono. Mungkin untuk Q&A sudah cukup. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.